Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan ini saya sebagai peserta pembatik level 3 yang akan menampilkan video pembelajaran dengan judul pada video pembelajaran kali ini yaitu perubahan wujud zat dengan topik zat, wujud zat dan perubahannya. Materi ini merupakan materi yang dibahas di kelas 7 pada fase D pada kurikulum Merdeka. Adapun capaian pembelajaran pada materi ini, peserta didik mampu mengidentifikasi sifat dan karakteristik zat dan dapat membedakan perubahan fisika dan kimia serta memisahkan campuran sederhana. Sedangkan tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat mengidentifikasi sifat sebagai jenis zat dan peserta didik dapat menyelidiki perubahan wujud suatu zat dan materi. Sebelum ke pembagian zat, kita harus tahu dulu perbedaan antara zat dan materi. Zat adalah materi yang terbentuk dari satu unsur dan satu molekul saja. Sedangkan materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Jadi, zat merupakan bagian dari materi. Adapun zat berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah zat padat sesuai dengan gambar slide. Ini menunjukkan seperti batu dan contoh yang lainnya seperti tembok, kayu dan lain-lain. Adapun yang kedua merupakan gambar dari zat cair. Contoh yang lainnya seperti minyak bensin, mineral dan lain-lain. Zat yang ketiga dengan gambar balon ini menunjukkan zat gas seperti gas oksigen, gas nitrogen, gas hidrogen maupun gas karbon dioksida. Ada 3 karakteristik yang dapat membedakan antara ketiga zat tersebut. Yang pertama, zat padat. Susunan partikelnya rapat, teratur dan tidak mudah dipisahkan. Volumenya tetap dan bentuknya tetap. Dimanapun zat padat berada, maka bentuknya akan tetap. Yang kedua, zat cair. Dilihat dari susunan partikelnya, yaitu berenggangan, teratur dan mudah dipisahkan. Volumenya tetap dan bentuknya menyerupai tempatnya. Misalnya, ketika air disimpan di gelas, maka bentuknya seperti gelas. Tapi kalau disimpan di botol, maka bentuknya akan seperti botol. Zat yang ketiga yaitu gas yang susunan partikelnya berjauhan, sangat mudah dipisahkan. Volumenya selalu berubah-ubah dan bentuknya pun berubah-ubah. Kalau ditempatkan di ruangan yang tertutup, maka gas ini akan menekan ke segala arah. Partikel dan perubahan wujud zat. Di sini ada 6 circle dalam perubahan wujud zat. Misalnya, zat padat menjadi cair disebut mencair. Contohnya seperti es batu yang mencair. Dan ketika air menjadi padat disebut membeku. Contohnya seperti air yang didinginkan di kulkas dan menjadi es batu. Ketika cair menjadi gas, maka disebut menguap. Contohnya seperti air yang dididihkan ketika sudah mencapai 100 derajat Celcius, maka air tersebut akan mendidih dan mulai menguap. Dan sebaliknya, apabila gas menjadi cair, maka disebut mengembun. Contohnya, ketika kita melihat embun di pagi hari, maka hal tersebut merupakan hasil dari proses pengembunan. Ketika padat menjadi gas, maka disebut menyublim. Contohnya seperti kapur barus yang dipanaskan, maka kapur barus tersebut dari bentuknya padat akan menjadi gas. Dan yang terakhir, ketika gas menjadi padat, maka disebut mengkristal. Hal ini seperti pada proses terjadinya salju. Maka untuk menghafalnya, adik-adik di rumah atau dimanapun berada atau di sekolah, perubahan wujud zat ini bisa dalam bentuk nyanyian dengan nada potong bebek angsa. Ayo bersama-sama.
Kita mulai bernyanyi. Ayo siswa-siswa belajar bersama, memahami tentang perubahan wujud sambil bernyanyi bersama-sama. Ingatlah agar tidak sampai lupa. Sambil bernyanyi bersama-sama, ingatlah agar tidak sampai lupa. Padat menjadi air disebut mencair, cair jadi padat disebut membeku, cair jadi gas disebut menguap, gas jadi air disebut mengembun. Padat jadi gas disebut menyublim, gas jadi padat disebut mengkristal. Nah itu, mudah-mudahan kita bisa sekali lagi bernyanyi semuanya. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang sifatnya sementara dan tidak menghasilkan zat baru. Contohnya seperti lilin yang meleleh, sambungan kereta api yang memuai, karet yang ditarik, dan lain sebagainya. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan zat yang sifatnya permanen atau tidak bisa kembali ke semula dan menghasilkan zat baru. Contohnya seperti kertas dibakar, terjadinya fotosintesis pada tumbuhan, juga pembusukan pada zat. Adapun yang menyebabkan perubahan fisika dan kimia yaitu beberapa sifat fisika dan sifat kimia. Di antara beberapa sifat fisika adalah kekentalan atau disebut dengan viskositas, kelarutan, kemagnetan, massa jenis, kekerasan, dan kelenturan. Hal ini sifatnya sementara dan dapat menyebabkan perubahan fisika. Sedangkan sifat kimia seperti mudah terbakar, korosif, atau proses perkaratan, mudah membusuk, proses asap basa, serta garam. Hal ini merupakan sifat kimia yang dapat menyebabkan perubahan kimia, sifatnya permanen dan terdapat zat yang baru. Baiklah, setelah siswa dan siswi tadi sudah menyimak penjelasan tentang perubahan wujud zat serta perubahan fisika dan kimia, sekarang sebagai latihan soal maka jawablah soal berikut ini. Yang pertama, berikanlah contoh perubahan fisika dan beri penjelasan atau alasannya. Yang kedua, berikanlah contoh perubahan kimia beserta penjelasan atau alasannya. Dan yang terakhir, sebutkan hal-hal yang dapat mempengaruhi sifat fisika dan sifat kimia. Dan jawabannya berikanlah ke gurunya masing-masing. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.